Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anakku semua? Semoga jangan lupa ya, kita harus tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang proses gas dehydration atau proses dehidrasi. Yang biasa kita kenal adalah proses pengeringan gas, proses penghilangan kandungan air atau H2O dalam gas alam. Di lapangan itu seperti ini ya, piping untuk P&ID, piping and instrument design. Nanti kalian akan menjumpai di perusahaan di lapangan seperti ini. Harus bisa menerangkan, membaca, minimal adalah bisa membaca proses ini. Alurnya kemana saja, alatnya bagaimana, apa saja prosesnya bagaimana. Ya seperti ini, sangat rumit ya. Kalau ini PFD-nya, ya, tadi P&ID, kalau ini PFD-nya flow diagram. Jadi minimal kalian bisa membaca ini, arahnya kemana, kondisi operasinya bagaimana. Jadi tugas operator itu nanti adalah bisa membaca ini dan bisa mengoperasikan ini. Mengoperasikan proses ini berdasarkan PFD dan PID yang ini. Ini dan ini. Rumit ya. Prosesnya ini ada proses gas purification. Jadi di sini tidak cuma dehidrasi saja, ada sweetening, dehidrasi, HG removal, fraksinasi, dan lain-lain. Kemudian kalau misalkan ditransportasikan jarak jauh, maka perlu dicairkan dan dirubah wujudnya menjadi LNG. Nah ini adalah proses yang sederhana. Kita hari ini akan fokus pada pengoperasian proses ini. Bagaimana prosesnya, bagaimana variabel prosesnya, kemudian troubleshoot-nya, start and shutdown-nya. Ini lebih sederhana ya, lebih mudah untuk dipahami. Nah, kita langsung saja. Di sini spesifikasi gas komersial ya. Di situ ada kandungan minimal uap airnya, kandungan minimal water vapor-nya, H2O-nya, yaitu 4 sampai dengan 7 pound per juta kubik feet ya, 4 sampai 7 pound MSCF atau 7 pound H2O setiap 1 juta kubik feet gas. Kalau ini kandungan lainnya ya, minimum maupun maksimumnya ini bisa dibaca sendiri. Nah, kenapa kok harus ditanggulangi, harus dilaksanakan dehidrasi? Karena kita menghindari ini yang berbahaya. Komposisi kimianya, rumus kimia adalah ini. Jadi ada C4 kan metana ya, ada hidrokarbon ringan dan ada H2O. Ya, jadi ini merupakan reaksi kimia ya dari hidrokarbon ringan dalam gas alam, reaksi dengan kandungan uap air atau kandungan fase air bebas yang ada dalam gas alam. Jadi terbentuklah hidrat. Syarat terbentuknya hidrat ya ada dua, yaitu adanya air bebas satu dan adanya berada pada suhu pembentukan hidrat atau pada hidrat area. Nah, di sini ini grafiknya seperti ini. Kalau di arah kanan temperatur semakin tinggi maka bebas dari hidrat. Semakin ke kiri temperatur turun berada pada hidrat area maka terbentuk hidrat di sini. Tekanan diturunkan juga bisa berada di luar pembentukan hidrat, bisa menghindari terbentuknya hidrat dengan tekanan diturunkan, tapi susah. Dan yang paling bisa memungkinkan, paling mudah adalah dengan menaikkan temperatur. Contohnya menggunakan heater ya. Pencegah hidrat itu contohnya dengan menggunakan pemanasan, menggunakan heater ini. Jadi sepanjang pipa diberikan pemanas. Pada beberapa titik tertentu diberikan pemanas, atau juga dengan menggunakan injeksi bahan kimia yaitu glikol. Ya, glikol atau metanol. Nah, inilah prosesnya. Ya. Prosesnya dari proses dehidrasi. Dehidrasi ada dua macam. Ya, ada menggunakan glikol yaitu liquid desikan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan solid desikan. Contohnya menggunakan molekular sieve. Yang umum kita pakai itu menggunakan glikol. Karena itu sering juga disebut glycol dehydration unit. Ada beberapa tempat menggunakan proses adsorpsi molekular sieve ya, ada beberapa pertimbangan gitu. Tapi yang umum kita pakai adalah glikol. Nah, ini karakteristik dari glikol. Dari masing-masing jenis glikol ada ethylene glikol, ada diethylene glikol, ada triethylene glikol, ada tetraethylene glikol. Ini masing-masingnya karakteristiknya beda-beda. Semakin banyak atau semakin kompleks rantai kimianya ini, ya tetraethylene glikol semakin kompleks ini harganya semakin mahal. Ya, harganya semakin mahal. Tapi semakin bagus. Jadi yang paling bagus itu adalah tetraethylene glikol, tapi juga harganya yang paling mahal. Biasanya yang dipakai di perusahaan adalah tidak mesti yang paling bagus.
tapi yang paling efektif. Maksudnya efektif di sini adalah efisien. Jadi kemampuannya penyerapan bagus, tapi tidak terlalu mahal. Itu yang dicari oleh perusahaan. Nah, yang sering dipakai adalah triethylene glycol di sini. Ya, triethylene glycol ini. Jadi kalau ethylene glycol ini ada cenderung kehilangan losis yang tinggi, ya, karena gampang menguap, gampang bereaksi. Kemudian yang diethylene glycol di sini pemurniannya bagus 97%, artinya apa? Masih ada 3% yang hilang, tapi regenerasinya suhunya rendah. Kemudian triethylene glycol bisa sampai 400 derajat Fahrenheit, pemurniannya bisa sampai 98,8%, jadi tinggi. Kemudian dekomposisinya 404 Fahrenheit, artinya apa? Artinya dia di atas air, dekomposisinya itu di atas air, jadi airnya sudah menguap, dia belum menguap. Tapi bisa terjadi losis apabila suhu kontaktornya melebihi 120 derajat Fahrenheit. Nah, ini yang paling bagus, ya, dekomposisinya sampai 460 derajat, lossnya tidak terjadi loss malah, ya. Tapi mahal, dan ini pun kita tidak terlalu membutuhkan, ya, perusahaan tidak terlalu membutuhkan. Kenapa? Karena pada suhu sekian saja sudah cukup, karena ini hubungannya dengan proses regenerasi. Yang penting airnya yang di dalam glikol itu menguap, udah selesai. Jadi tidak perlu suhu yang tinggi. Nah, inilah prosesnya, ya, yang akan kita bahas. Prosesnya adalah ini. Di sini masing-masing ada alat, ya. Di gambarnya ada beberapa alat utama, ya. Itu yang perlu dipahami. Dan masing-masing alat itu ada parameternya. Jadi ada level kontrol, ada flow indikator, indikator aliran, ya, ada valve dan lain, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh operator. Bagaimana cara menjaga operasi proses dehidrasi ini berjalan dengan baik. Artinya bagaimana proses penyerapan airnya, H2O-nya berjalan bagus, tapi glikolnya tidak ada yang hilang, tidak terjadi losis. Kenapa? Karena glikol itu mahal, harganya bisa setara mobil Innova. Kalau misalkan terjadi losis, maka bonus dari operator itu bisa dikurangi atau di-cut untuk mengganti glikol yang hilang. Karena itulah tugas operator di sini sangat penting untuk menjaga agar glikol itu tidak hilang atau tidak terjadi losis dengan cara menjaga kondisi operasi di sini. Pertama, wet gas masuk ke scrubber, inlet scrubber. Di sini ada separator, ya. Ada separator di sini, wujudnya adalah scrubber. Di sini ada valve, ada level control. Artinya bagaimana? Di sini dicek level kontrolnya. Di situ ada tinggi kolom cairan, ada tinggi kolom cairannya. Di sini fungsinya untuk apa? Untuk menghilangkan padatan yang terikut atau kandungan airnya bisa dikurangi dulu di sini. Agar apa? Agar kerja di sini tidak terlalu berat. Kemudian kondisi operasi di sini itu adalah proses absorpsi, ya, gas dengan cairan. Kondisi ideal di sini, kondisi operasi yang ideal adalah suhunya rendah, tekanannya tinggi. Kebalikannya di sini kolom ini stripernya, ya, dihilangkan kandungan airnya di sini. Ini adalah suhunya tinggi, tekanannya rendah. Di sini untuk menjaga temperatur rendah, ya, itu tugas operator. Tekanannya tinggi, asalnya dari mana? Itu asalnya dari gas. Gas itu punya tekanan. Dari sumur itu sudah mengalir, sudah ada tekanannya tinggi. Masuk ke sini tidak perlu pompa di sini, sudah mengalir dengan sendirinya. Kemudian temperatur rendah di sini dijaga, ya, dengan menggunakan ini exchanger di sini ataupun exchanger di sini. Jadi suhunya diturunkan dulu sebelum masuk ke kolom kontaktor di sini. Nah, setelah wet gas masuk dari bottom kolom kontaktor, masuk di sini, ya. Di sini juga ada level kontrolnya, diatur di sini. Gas itu bergerak ke atas, ya, bergerak ke atas. Kemudian diinjeksikan lean glycol, lean TEG tadi, lean glycol diinjeksikan di sini dari bagian atas kolom absorber atau kolom kontaktor. Dia bergerak ke bawah, gini, ya, menetes bergerak ke bawah di sini. Sambil bergerak di sini kan ada tray, ada bubble cup tray wujudnya. Nah, jumlah tray di sini juga ada settingannya. Semakin banyak jumlah tray-nya di sini, otomatis aliran gasnya di sini semakin lama. Karena dia harus berkelok-kelok sampai dengan pintu keluarnya di sini. Otomatis bila hambatannya di sini semakin banyak, otomatis bergerak ke atas semakin lama. Artinya apa? Proses dehidrasinya semakin bagus. Contohnya di rumah lah, ya. Kalau di rumah kalian, kalau misalkan tidak ada kamar-kamarnya, tidak ada sekat-sekatnya, dari pintu keluar langsung masuk, keluar langsung pintu belakang, ya kan. Beda bila ada kamar-kamarnya, itu ke ruang tamu dulu,
masuk ke kamar dulu, masuk ke ruang tengah, ruang makan, dapur, dan seterusnya. Jadi lebih lama sampai dengan pintu belakang. Ya sama seperti itulah. Nah, di sini lean glycol tadi yang diinjektikan dari top kolom ini bergerak ke bawah sambil terjadi reaksi absorpsi. Di sini ada reaksi kimia antara glikol dengan H2O dalam gas alam, sehingga dia menyerap, mengabsorb uap air yang ada dalam gas alam. Sehingga keluar di sini adalah rich glycol. Ini ada valve-nya, buka tutup valve di sini. Kemudian yang keluar di sini diharapkan itu adalah sudah dry atau sudah kering, sudah bebas dari uap air. Ini wet gas, ini adalah dry gas. Nah, ketika dia keluar dry gas-nya, kan tadi masih dingin ya, digunakan juga untuk mendinginkan lean glycol sebelum masuk ke kolom. Rich glycol di sini artinya adalah rich yang banyak mengandung uap air, glycol dan H2O ya, jadi rich solution atau rich glycol. Di sini dialirkan ya, ini rich glycol mengalir, dialirkan dulu pada reflux coil di sini. Ini cuma dilewatkan saja, tujuannya adalah untuk pemanasan, dihangatkan di sini. Nah, kemudian dialirkan ke flash tank. Nah, di sini fungsinya flash tank apa? Ini juga sama separator, cuman tidak ada sekatnya yang seperti ini ya. Jadi di sini ada level kontrol di sini, level cairan, lihat tinggi cairan di sini juga ada level cairannya di sini. Tujuannya di sini untuk apa? Tujuannya adalah untuk menyerap atau memisahkan hidrokarbon yang ikut terbawa oleh glikol. Jadi hidrokarbon yang ada di sini ikut bereaksi dengan glikol, ikut terabsorb, terbawa oleh glikol sampai di sini. Nah, di sini dipisahkan. Pemisahkannya di sini yang hidrokarbon ringan, wujudnya gas, keluarkan di sini. Jadi di sini ada valve yang otomatis bekerja buka tutupnya dengan tekanan, disetting tekanannya. Ketika tekanan gas tertentu, maka dia otomatis membuka, gasnya keluar. Kemudian di sini yang keluar di bawah ini adalah liquid, kondensatnya, hidrokarbon cairnya. Jadi glikolnya tadi mengalir ke sini. Jadi dipisahkan ya di sini ya. Di sini melihat dari level kontrol di sini. Jadi terpisah yang hidrokarbon berat tadi wujudnya kondensat dikeluarkan di sini menggunakan buka tutup valve di sini. Nah, kemudian glikol tadi, rich glikol tadi yang sudah dibebaskan dari hidrokarbon di sini dialirkan ke filter. Ada dua filter di sini. Ada elemen filter, kemudian ada charcoal filter. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjaga umur dari glikol. Maksudnya di sini menjaga umur dari glikol. Jadi di sini kalau elemen filter itu untuk memfilter padatan ya. Kemungkinan mungkin ada padatan yang ikut terbawa di filter di sini. Juga untuk menjaga alat-alat yang ada di sini tidak cepat rusak, tidak terjadi korosi, tidak cepat rusak dan lain-lain. Di sini dipisahkan filternya. Dipisahkan padatannya di sini. Kemudian yang charcoal filter ini untuk menyerap kalau operasi di flash tank tidak berjalan dengan baik. Sudah melalui flash tank tapi hidrokarbonnya masih ikut terbawa, maka diserap di sini. Senjata terakhirnya di sini. Kenapa kok bisa di sini terbawa? Hidrokarbonnya ikut terbawa di sini. Masih ingat ya, kalau hidrokarbon oil ya, tadi kan ini gas yang paling ringan di atas ya, keluar ke atas. Glikolnya di sini, bagian bawah. Kemudian bagian atasnya ini yang warna putih ini adalah hidrokarbon tadi. Dia dialirkan, dibuka valve-nya keluar di sini. Kenapa kok bisa hidrokarbon setelah dipisahkan di flash tank ini kok masih ada yang terbawa ke sini? Kemungkinannya adalah level kontrol di sini tidak dijaga dengan baik. Jadi dia terlalu rendah. Setting levelnya di sini terlalu rendah. Jadi operator juga menjaga setting level ya, biar proses separasi itu berjalan dengan baik adalah dengan menjaga setting levelnya. Jadi kalau setting levelnya di sini terlalu rendah, otomatis hidrokarbonnya bisa terbawa masuk ke sini. Karena kan di sini kan oilnya kan oilnya di sini. Tapi kalau terlalu rendah maka bisa ikut di sini. Jadi ini juga perlu diperhatikan level kontrolnya, jangan setting pointnya dijaga, jangan terlalu tinggi dan juga jangan terlalu rendah, sesuai dengan perhitungannya. Caranya menjaga bagaimana? Ya dengan mengatur valve ini tadi, diatur valve-nya. Jadi bisa mengatur level fluida yang ada di. Kita lanjutkan ya. Setelah dipisahkan di filter ini, kedua filter ini sudah bebas dari hidrokarbon, bebas dari padatan, maka rich glycolnya tadi siap diregenerasi. Sebelum masuk ke kolom regenerator untuk diregenerasi, maka dipanaskan dulu untuk pemanasan awal di sini pada heat exchanger. Di sini adalah lean rich glycol exchanger. Artinya apa? Sebagai pemanasnya adalah glikol tapi yang sudah lean, yang sudah keluar dari lab boiler. Jadi keluar dari lab boiler ini panas, dan dia memanaskan rich glycol yang keluar dari sini kan dingin, ya, yang keluar dari sini kan dingin. Nah, dipanaskan belum masuk ke kolom stripper untuk
diregenerasi. Sementara lean glycolnya juga didinginkan dulu di sini oleh rich glycol tadi sebelum masuk ke source tank. Di sini kok kenapa HE-nya di sini menggunakan glycol dua-duanya, bukan menggunakan pendingin yang lain, air atau refrigeran dan lain-lain ya. Kenapa? Ya karena di sini sistem di sini kan menggunakan glikol. Ada perbedaan suhu yang satu panas, satu dingin. Ya kenapa kita tidak gunakan saja? Itu kan untuk efisiensi. Tidak perlu menggunakan pendingin yang lain atau tidak perlu menggunakan pemanas yang lain karena ada dua fluida yang dengan suhu yang berbeda, maka menggunakan HE saja sudah cukup. Nah, di sini setelah dipanaskan oleh lean glycol tadi baru masuk ke regenerator atau kolom stripper di sini untuk diregenerasi. Di sini namanya adalah still column ya, still column di sini. Ini ada packer di sini, ada packer ini. Intinya ini untuk apa? Untuk menangkap uap dari glikol. Jadi ada glikol yang menguap bisa ditangkap di sini, diteteskan kembali ke sini. Di dalam sini glikol ini diregenerasi. Rich glikol tadi diregenerasi dengan menggunakan panas. Sehingga dengan panas tersebut airnya lepas dari glikol. Wujudnya steam. H2O-nya lepas, wujudnya steam. Jadi yang sudah keluar dari kolom regenerasi ini diharapkan sudah bebas dari air. Wujudnya sudah lean glycol. Sudah bisa digunakan lagi, dikirimkan ke source tank. Jadi sebelumnya didinginkan dulu masuk ke tank. Nah, fungsi source tank di sini untuk apa? Untuk mengatur sirkulasi glikol yang ada di sini. Kalau misalkan glikolnya kurang banyak, mungkin ada glikol yang menguap, ya ini ditambahkan di sini. Kalau misal di sini kok airnya ke dalam gas itu sedikit, jadi tidak butuh glikol yang banyak, ya diatur di sini dengan menggunakan pompa di sini. Glikol pump ini dipompakan, diberikan tekanan, dipompakan menuju ke kolom kontaktor untuk melaksanakan tugasnya kembali. Nah, sebelum masuk ke kolom kontaktor ini ada HE lagi. Di sini adalah glycol gas exchanger. Artinya apa? Yang terjadi perubahan suhunya, terjadi perpindahan suhunya adalah antara glikol dengan dry gas. Antara lean glycol dengan dry gas. Dry gas kan yang dingin, yang keluar dari sini. Beda dengan di sini ya. Di sini adalah lean and rich glycol exchanger. Kalau di sini adalah glycol and gas exchanger. Kalau di sini HE-nya antara rich glycol dan lean glycol. Kalau di sini HE-nya antara lean glycol dan dry gas. Kemudian masuk kembali ke kolom kontaktor di sini untuk melakukan. Nah, itu prosesnya ya. Gambaran prosesnya. Prosesnya di sini ya, ada beberapa gambar. Ini juga sama, sebenarnya sama seperti tadi ya. Di sini ada inner scrubber, ada kolom kontaktor atau kolom absorber. Ya, di sini ada lean glycol and gas heat exchanger sama. Di sini ada control valve, ada level control, ada control valve di sini, ada control valve, ada level control. Kemudian ada scrubber, ada flash tank, ada flash tank. Di sini ada solid filter, ada carbon filter, charcoal filter sama ya, seperti carbon filter sama carbon filter. Nah, di sini ada steel column, ada reflux coil. Steel column di sini masih kolom stripper sama ya. Di sini menangkap glikol yang menguap ya, dijatuhkan di sini. Ada boiler, ada source tank. Kalau di sini bedanya HE-nya 2 tingkat ya. Setelah dari reflux coil dan dipanaskan di sini, tidak langsung masuk ke flash tank, tetapi dialirkan dulu ke HE, baru masuk ke flash tank. Nah, yang keluar dari flash tank masuk ke filter, di sini baru masuk ke HE dulu, baru ke source tank. Kemudian yang dari source tank, keluar dari source tank di sini, ya HE-nya juga ada 2 tingkat. Pertama masuk ke HE dulu yang lean and rich glycol heat exchanger, kemudian masuk ke dipanaskan, didinginkan pendinginan pertama, kemudian pendinginan kedua di sini. Dipompakan, masuk ke pendinginan ketiga di sini. Ya, bedanya di sini HE-nya ada 3 macam ya. Ada 1, 2, dan 3. Kalau tadi kan ada 2. Sebenarnya tidak terlalu berbeda. Nah, ini yang paling sederhana. Ya. Kalau di sini source tank-nya bergabung dengan reboiler di sini. Ini source tank-nya di sini. Rich glycol di sini. Ya, rich glycol di sini dipanaskan, menguap. Nanti semakin banyak dia jatuh ke sini sama. Ketiganya sama ya. Ini yang bentuk 3 dimensinya juga penjelasannya sama ya. Di sini ada wet gas, ada kolom kontaktor, ini ada HE. HE antara apa tadi ini? Ini adalah HE-nya antara lean glycol dan dry gas. Lean glycol ini yang biru ini dan dry gas ini yang kuning. Di sini juga ada HE lagi. Kalau ini adalah rich dan lean glycol. Kemudian ini ada flash tank, ini ada steel column, ini ada reboiler, kemudian ini ada source tank, ini ada pompa, ya, ini filternya.
ada glycol filter, ada carbon filter yang ini ada glycol filter dan element filter. Ini sama di sini ya, ada wet gas inlet masuk ke inlet sangka dulu ya. Terus di sini ada level control di sini ya, ditampung di sini. Kemudian yang hidrokarbon kondensatnya diarahkan ke recovery system, ke refinery. Kemudian di sini kolom kontaktor, clean glycol di sini jatuhkan ke sini ya. Nah, di sini terjadi absorpsi, di sini terjadi absorpsi, kemudian nah ini terjadi glycol di sini terakumulasi. Kemudian yang keluar dari sini atas adalah dry gas, sudah bebas dari uap air. Kemudian rich glycolnya tadi dialirkan menuju ke ini apa tadi? Reflux coil ya. Reflux coil dipanaskan bentar. Kemudian masuk ke flash tank. Di flash tank tadi seperti di penjelasannya tadi ya. Yang fasa ringannya gasnya juga recovery system, kemudian yang fasa beratnya hidrokarbonnya di sini. Kemudian yang glikolnya ini ya, ini kan yang warnanya abu-abu ini. Ini yang hidrokarbon beratnya. Nah, ini yang gasnya keluar ke atas. Nah, ini hidrokarbon beratnya di sini. Nah, ini adalah glikolnya. Air dan glikol yang berat. Kemudian ini pintu keluarnya untuk yang hidrokarbon di tengah-tengah ya. Di setting levelnya, di setting di sini. Jadi hidrokarbonnya keluar sini. Kenapa kok bisa hidrokarbon bisa lolos ke sini? Ya, kan fungsinya di sini makanya ada carbon filter. Kenapa kok bisa lolos? Ya itu tadi, bila setting levelnya terlalu rendah, dia turun ke sini setting levelnya, otomatis hidrokarbonnya bisa masuk ke sini. Kalau setting level sampai di sini, berarti otomatis hidrokarbonnya bisa ikut terbawa ke sini, mengalir ke sini. Nah, masuk ke filter ini. Ini adalah senjata terakhir untuk menyerap hidrokarbon tadi menggunakan carbon filter. Kalau di sini masih lolos saja, maka berbahaya di reboiler ini. Bisa berbahaya. Ini ada panas di sini. Bisa terjadi hotspot. Ya, bila ada hidrokarbon di sini terjadi titik-titik panas hotspot. Itu bisa lama-lama bisa lubang. Ini reboilernya bisa bocor, bisa terlubang. Karena tadi ada titik-titik hotspot. Itu akibat dari burping namanya. Namanya adalah burping. Itu yang dihindari. Itu seperti sendawa ya. Nanti kita akan masuk ke kondisi operasinya, yang dari masing-masing alat. Nah, itu yang tugas dari operator. Nah, ini tadi adalah kolom kontaktor ini ya, wujudnya seperti ini. Nah, ini ya, wujudnya seperti ini. Nah, di sini ada setting level juga untuk di cover ini. Ya, setting level diatur. Itu juga tugas dari operator. Nah, sini ya, kita langsung sini. Ada inlet gas masuk, gasnya naik ke atas, karena gas kan bergerak ke atas. Nah, ini link glycol dari bagian atas kolom kontaktor didirisikan mengalir ke bawah. Ini mengalir ke bawah. Gasnya naik ke atas, ininya naik ke bawah. Nah, sambil menyerap kandungan uap air yang ada dalam wet gas. Nah, gasnya di sini tidak langsung mengalir ke atas gini. Dia gasnya belok-belok dulu. Nah, ketika dia belok, ya semakin banyak belokannya, dia semakin banyak diserap kandungan uap airnya. Tadi lin glikol, ya glikolnya sudah menyerap kandungan air yang ada dalam wet gas tadi, ya, yang dilewatkan dari tray ini, kemudian terkumpul di sini nih. Ini kan glikolnya terus ini. Nah, mengumpul di sini. Mengumpul di sini glikolnya. Dialirkan keluar ke sini rich glicolnya. Nah, ini ada level controllernya. Ini level controller dari glycol, storage glycol. Ini diatur tingginya. Jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Ada settingannya, ada aturannya, ada parameternya. Kemudian ini adalah valve-nya untuk membuka tutup glycol. Kalau misalkan di sini levelnya terlalu rendah, jadi ditutup biar menumpuk dulu, baru setelah masuk ke sesuai dengan settingannya baru dibuka. Ini juga bisa otomatis ya, tapi kalau operator bisa cara melakukannya dengan manual. Nah, untuk yang ini adalah bisa di sini hidrokarbon berat bisa, atau juga air bisa liquid, bisa merupakan campuran liquid, ada hidrokarbonnya bisa jadi hidrokarbon berat ya, ikut di sini bisa dialirkan, atau bisa juga campuran dari liquid. Ini bisa dibuang atau bisa dialirkan ke refinery. Kemudian alatnya absorber itu ada ini ya,
peralatannya ada dalam kolom kontaktor atau kolom absorber ini seperti ini. Ini ya, dapat arah. Kemudian variabel operasinya ya yang perlu diperhatikan ada laju alir gas yang masuk katanya, ada tekanan dan temperatur gas masuk. Ya, itu juga perlu diperhatikan. Kenapa? Karena di sini kalau gas itu tekanan tinggi kan, dan di sini adalah variabelnya tekanan tinggi, temperatur rendah untuk terjadinya proses absorpsi yang baik. Kemudian konsentrasi dari lean glycol. Maksudnya bagaimana? Jadi semakin tinggi konsentrasi lean glycol, otomatis kemampuan daya serapnya akan semakin bagus. Tapi bila konsentrasinya rendah, kemampuan daya serapnya akan turun. Kenapa kok konsentrasinya bisa turun dari lean glycol? Bisa jadi kalau ada masih mengandung H2O di dalam glycol tadi yang sudah keluar dari boiler, ternyata masih ada H2O di situ. Jadi otomatis tempat untuk dia menyerap uap air jadi lebih sedikit karena sudah terisi oleh H2O sebelumnya. Otomatis dia kemampuan serapnya jadi turun. Nah, itu kalau proses regenerasinya tidak baik, maka konsentrasi glikolnya akan turun. Kenapa? Karena masih ada H2O-nya di sini. Kemudian laju sirkulasi dari glikol. Ya, makanya tadi ada flow indikator ya. Ada indikator untuk kecepatan alirnya, itu juga diatur. Itu bisa nanti hubungannya dengan foaming. Kemudian temperatur dari lean glycol yang masuk. Temperatur lean glycol yang masuk ini disetting suhunya adalah 10 sampai dengan 15 derajat Fahrenheit di atas suhu gas masuk. Disetting 10 sampai dengan 15 derajat Fahrenheit di atas suhu gas masuk. Tujuannya untuk apa? Agar glikolnya tidak menguap. Ya, glikolnya agar tidak ikut menguap dan glikolnya itu mampu melaksanakan absorpsi dengan optimal. Variabel operasi untuk kolom kontaktor ya ini ya. Kemudian variabel operasi untuk flash tank. Ya, ini wujudnya flash tank ya seperti ini ya. Rich glycol dari reflux coil tadi masuk ya di sini. Kemudian yang ringan bila ada gasnya hidrokarbon wujudnya gas, maka di sini ada setting tekanan tertentu dia otomatis membuka dengan sendirinya maka keluar gas. Ini settingannya adalah 350 sampai dengan 700 kPa ya, atau 50 sampai 100 PSI ya, 350 sampai 700 kPa atau 550 sampai dengan 100 PSI. Dibaca indikator tekanannya. Ada level kontrol di sini dan ada level kontrol di sini. Masuk ke sini, ini ya setting point untuk minyak dan air di sini segini, setting pointnya di sini. Jadi otomatis minyaknya segini. Nah, kalau minyaknya di atas settingan point ini, dia otomatis membuka valve-nya ini, ya di setting level kontrolnya. Jadi untuk operator tugasnya kalau secara manual di setting di sini, apabila ada cairan minyak di sini di atas di dalam level kontrol ini, valve-nya dibuka, otomatis minyaknya turun. Minyaknya keluar. Kemudian setelah habis di sini ditutup lagi. Itu secara manual. Otomatis juga bisa di sini. Secara otomatis bila ada cairan di sini otomatis nanti membuka. Kemudian ini adalah rich glycolnya ya, yang sudah bebas dari hidrokarbon tadi. Mengalir ke sini, keluar dari di sini, dibuka tutup valve-nya berdasarkan level kontrol yang ada di sini. Jadi tugas operator di sini. Tempat pemisahan liquid hidrokarbon. Ada laju alir dari rich-nya, berarti laju alir glikol masuk. Kemudian tekanan dan temperatur pada flash tank dan flow-nya dilihat. Ini adalah elemen dan capsule filter. Elemen filter menyaring partikel padatan, capsule filter menyaring liquid hidrokarbon yang tadi masih lolos dari flash tank. Variabel operasi adalah delta P filter. Nah, ini adalah heat exchanger. Ya, glikol dan glikol, heat exchanger penukar panas dan lean dan rich glikol. Variabel operasinya adalah laju alir lean dan rich glikolnya, kemudian temperatur masuk dan temperatur keluar dari lean rich glikolnya. Ya, temperaturnya dilihat apakah terjadi perubahan atau tidak sesuai dengan temperatur yang diharapkan atau tidak. Di sini bisa rich kalau di sini bisa rich-nya yang masuk ke sel atau rich-nya yang masuk ke tube atau sebaliknya ya, atau lean-nya yang masuk ke sel atau lean-nya yang masuk ke tube. Kemudian kolom stripper di sini
ada reflux coil, kemudian ini ada packet section di sini. Tempat pemeriksaan glikol dengan uap air, ada reflux coilnya. Variabel operasinya adalah temperatur pada top stripper dan laju aliran reflux. Temperatur pada top stripper itu setting kurang lebih 350 derajat Fahrenheit. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat steam, agar steamnya adalah air bertekanan tinggi. Kalau di sini suhunya masuk adalah 38 derajat Celcius atau 100 Fahrenheit. Belum masuk ke flash tank. 38 derajat Celcius. Kemudian ini adalah setelah keluar dari HE. Di sini di setting suhunya di reboiler ini suhunya adalah 325 sampai dengan 325 sampai dengan 365 derajat Fahrenheit. Di sini sekitar 350 derajat Fahrenheit. Tempat pemanasan glikol ini adalah temperatur controller. Di sini bisa mengecek temperaturnya, ada tekanan dan temperatur, dan ada stripping gas-nya. Nah, ini adalah kemudian substank. Substank itu tempat make up fresh glikol. Maksudnya apa? Untuk menambahkan fresh glikol di situ. Kalau misalnya ada glikol yang hilang, glikol yang menguap, maka perlu ditambahkan glikol. Kalau misalkan diinjeksikan glikolnya adalah 10, tapi yang kembali kok cuma 7, artinya apa? Ada 3 glikol yang hilang, maka perlu diinjeksikan 3. Nah, 3 glikol yang hilang itu apa? Itu kerugian dari perusahaan yang bisa menyebabkan bonus operator menghilang. Tempat penampungan lin glikol. Kemudian pompa. Pompa di sini adalah untuk memasukkan lin glikol ke absorber, untuk memompakan lin glikol dari substank menuju ke absorber. Wujudnya adalah reciprocating tank seperti ini. Kemudian ada gas glikol HE yang sebelum masuk ke kolom absorber ke HE, transfer panas antara lin glikol dengan dry gas. Kemudian yang perlu diperiksa di sini adalah temperatur keluar dari lin glikol, apakah sudah masuk ke temperatur operasi atau belum. Berapa tadi temperatur operasinya? 10 sampai dengan 15 derajat Fahrenheit di atas suhu gas. Nah, ini monitoring dari proses normal, diperiksa, dicek hariannya tuh tugas operator tuh seperti ini, dicek tiap-tiap poin ini, bisa sambil dibaca. Nah, ini adalah untuk startup-nya. Jadi untuk startup proses glycol dehydration unit adalah seperti ini. Ya, sebelum dilaksanakan starting up, dipastikan dulu semua peralatan di sini adalah bebas dari oksigen. Dengan cara, ya contohnya di sini ya bebas dari oksigen semuanya. Dengan cara mungkin bisa dibanjiri dengan air atau menggunakan nitrogen ya, untuk mengusir oksigen tadi. Kemudian setelah tertutup semua, valve-nya tertutup semua ya, kondisinya valve-nya tertutup semua. Ya, di sini tertutup semua. Yang pertama, semuanya ini kondisinya tertutup semua. Yang pertama adalah diisi substanknya dulu, ya. Jadi kan kita fungsinya adalah untuk menyerap kandungan air dalam absorber. Jadi yang kita siapkan ya penyerapnya dulu. Jadi otomatis apabila gasnya masuk ke kolom absorber, sudah ada penyerap glikol di situ, Kalau misalkan gasnya dulu yang dimasukkan, otomatis di sini ya langsung keluar saja, dia tidak bekerja. Kalau absorpsinya tidak terjadi karena di sini tidak ada zat yang mengabsorb, tidak ada glikolnya, maka otomatis absorpsinya tidak terjadi. Oleh karena itu, glikolnya diisi dulu, substanknya diisi dulu sesuai jumlah yang diinginkan. Baru start pompanya dinyalakan, dipompakan, nah, baru masuk ke kolom absorber. Masuk ke sini, pasang level control ya sesuai aturannya, di setting level controlnya sesuai aturannya, setting berapa di situ level controlnya tingginya seberapa. Kemudian masuk ke di sini yang keempat, di flash tank juga sama, pasang level controlnya di setting sesuai settingnya, di set ke level berapa. Nah, terus yang kelima kita mulai nyalakan reboiler, start heat to reboiler. Jadi reboiler mulai diberikan panas, nyalakan panas. Baru setelah ini glikolnya sudah tersirkulasi sampai dengan reboiler di sini, berarti otomatis ini sudah penuh ya. Baru kita start gas flow-nya, baru kita nyalakan gas, nyalakan aliran untuk gas alamnya mengalir dengan gas scrubber dan seterusnya. Dan itulah startingnya, ya jangan kebalik. Kemudian shutdownnya ya tinggal dibalik. Pertama di stop dulu gasnya di stop dulu, berhenti aliran gasnya. Baru setelah stop gasnya, stop reboilernya, panasnya di stop dulu, baru
glikol pompanya baru di stop. Jadi aliran glikolnya berhenti. Nah, itu adalah starting up dan shutdown-nya. Nah, ini adalah troubleshooting-nya. Ya, troubleshooting dari proses dehidrasi menggunakan glikol. Ada beberapa troubleshoot. Ya, yang pertama adalah foaming. Terus kemudian ini ada burping. Ada burping, ada foaming. Foaming itu adalah wujudnya adalah busa. Kehilangan larutan dari sistem sehingga level glikol dalam surface tank turun. Kenapa kok bisa terbentuk busa? Jadi busa itu kan wujudnya cair, wujudnya itu kan aslinya cairan, tapi mempunyai tekanan seperti gas, karena di dalamnya ada gas. Jadi banyak indikatornya apa? Itu banyak larutan terakumulasi pada separator setelah keluar dari absorber. Setelah keluar dari absorber ini, ya setelah keluar dari absorber ini, dry gasnya itu dialirkan ke separator. Kita separator dulu. Nah di situ ketika di dalam separator kok ternyata H2O terakumulasi di situ. Artinya apa kok masih ada H2O terakumulasi di situ? Artinya proses absorpsi tidak berjalan dengan baik. Tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Karena masih ada air yang ikut keluar dari dry gas. Indikatornya seperti itu. Indikator itu tandanya ada terjadi foaming. Kenapa kok bisa terjadi foaming? Lean glycol mengandung partikel padatan. Liquid hidrokarbon ada dalam absorber, jadi bereaksi dengan hidrokarbon. Glikolnya bereaksi dengan hidrokarbon untuk foaming. Laju alir gas tinggi. Nah, ini yang tadi yang perlu diperiksa, perlu dijaga. Nah, untuk lean glycol mengandung partikel padatan, maka filternya berarti sudah harus diganti karena sudah tidak mampu menyerap padatan dengan baik. Kemudian liquid hidrokarbon ada dalam kolom absorber. Ya, lihat suhu larutan lean glikol yang masuk tadi apakah sudah 10 sampai 15 derajat Fahrenheit di atas suhu gas masuk atau belum. Kalau belum ya disetting lagi suhunya. Kemudian cek level kontrol di inlet separator. Apakah liquid hidrokarbon ikut masuk ke dalam absorber atau tidak. Untuk yang laju alir gas tinggi maka turunkan hingga nilai desain sesuai dengan desainnya. Laju alirnya dikurangi. Kemudian ada burping. Burping itu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah ketika ada liquid hidrokarbon yang masuk ke reboiler. Ya, tadi seperti bisa terjadi hotspot tadi. Hidrokarbon ini kan langsung menguap bersama dengan glikol. Ketika dia menguap akan membawa serta glikol sehingga level glikolnya akan turun. Jadi di surface tank level glikolnya turun. Liquid hidrokarbon harus dipisahkan dari glikol di flash drum. Setelah masih terbawa dari flash drum juga ada charcoal filter atau carbon filter. Kemudian ada korosi. Kenapa bisa terjadi korosi? Adanya CO2 di dalam glikol membentuk asam karbonat. Ini sifatnya korosif. pH glikol itu harus 7 normal. Bila terjadi korosi, bila bisa ada CO2 dalam glikol ini, maka injeksi amin. Oleh karena itu, kenapa kok sweetening, penghilangan gas asam itu biasanya yang pertama kali dilakukan, itu adalah proses sweetening. Pada tahapan gas purifikasi ini, yang pertama kali dilakukan adalah sweetening. Kenapa? Karena gas asam, CO2 dan H2S itu kan sifatnya asam. CO2 bisa membentuk asam, bereaksi dengan glikol membentuk asam. Itu sangat dihindari karena sifatnya korosif terhadap proses-proses selanjutnya. Oleh karena itu, proses yang pertama itu dihilangkan dulu zat asamnya, baru proses-proses yang lain. Nah, water content dalam gas keluar absorber itu tinggi. Jadi dalam gas yang keluar tadi, dry gasnya masih mengandung water content yang tinggi. Kenapa? Jadi proses absorpsinya tidak berjalan dengan baik. Suhu absorber tinggi, jadi bisa di atas suhu 10 sampai 15 derajat Fahrenheit di atas suhu gas masuk. Ya, cek suhu inlet gas turunkan hingga desain. Laju air glikol rendah, cek pompa. Kemudian konsentrasi glikol rendah. Konsentrasinya rendah otomatis tidak mampu menyerap air dengan baik. Nah, ini yang kedua adalah proses dehidrasi menggunakan molecular shift atau prosesnya namanya adsorpsi. Ya, ini ya. Prosesnya kalau di sini menggunakan tower, bisa 2 tower atau lebih. Kalau di sini contohnya 3. Ini bisa seperti itu juga. Kalau ini contohnya 2 tower. Kalau ini contohnya 3 tower. Di dalam tower-tower tersebut diisi adsorben. Ya, zat penyerapnya. Yang sering dipakai adalah molecular shift. Yang paling efektif adalah molecular shift. Isi penuh ini. Ini adalah molecular shift-nya ini. Ya, ini adalah molecular shift-nya. Kemudian fungsinya di sini molecular shift itu untuk apa? Untuk menyerap H2O yang ada dalam gas alam. Nah, pertama di inlet ini dimasukkan
wet gas. Ini ada indikatornya ya. Ini untuk reagent gas itu yang warnanya seperti ini reagent gas. Untuk proses fluid ya, yang ini. Nah, ini berarti wet gasnya di sini. Dan sini adalah valve-nya. Ini valve-nya ya. Dengan cara membuka tutup valve. Jadi kalau misalkan satu atau dua tower, ini kalau ini dua tower melaksanakan dehidrasi, melaksanakan absorpsi, tower yang lainnya mengalami regenerasi, ya dipanaskan. Jadi di sini pertama masuk ke sini wet gasnya. Di sini ada 3 zona ya, ingat ya, ada 3 zona di sini. Ada yang paling atas adalah saturated zone, kemudian ada zona kedua adalah mass transfer zone, kemudian zona ketiga adalah active zone. Jadi yang basah agak kering sampai bawahnya kering. Makin lama maka active zone-nya akan semakin berkurang. Saturasi zone-nya yang di atas basah makin lama akan banyak nggak penuh. Jadi bila di sini ada saturasi zone semuanya, maka saatnya dia regenerasi. Tandanya dia sudah tidak mampu menyerap air lagi. Tandanya di sini apa? Airnya ikut menetes keluar ini. Maka dia sudah tidak mampu menyerap air lagi. Nah, di sini kalau di sini dialirkan ke sini, otomatis ini dibuka, ya ini ditutup. Sini, kemudian ini dibuka. Nah, keluar sini sudah dry gas. Nah, masuk ke sini proses outlet gas. Ini juga sama, dry gas masuk ke sini. Ini tutup, ini tutup. Nah, di sini bergabung di sini. Kemudian sebagian dari dry gas yang sudah keluar, sudah bebas dari uap air tadi dan hujannya dry gas, sebagian itu dialirkan untuk dirubah menjadi reagent gas. Ya, reagent gas converter ini dipompakan, ya, masuk ke pemanas. Ada furnace di sini, ada gas heater di sini. Panaskan hingga sampai suhunya ya, kurang lebih 450 derajat. Ini ada temperatur kontrolnya, ada level. Di sini ada gas flow meternya di sini, ya, untuk mengatur laju alir reagent gasnya. Dampaknya di sini, valve-nya dibuka, masuk ke sini, maka reagent gasnya masuk sini, ya. Ini untuk masuk ke reagent gas. Ya, di sini juga ini tutup, otomatis masuk ke reagent gasnya masuk ke sini, memanaskan yang ada di sini. Yang tadinya saturation zone semua, kemudian lama-kelamaan menguap kandungan airnya, jadi aktif zone-nya akan semakin bertambah, kemudian aktif zone semua. Kalau sampai aktif zone semua berarti regenerasinya sudah selesai. Nah, di sini reagent gas bersama-sama dengan uap tadi, uap gas yang panas didinginkan. Ya, regenerasi gas cooler didinginkan di sini. Didinginkan di sini sampai dengan titik embun air, maka terpisah air dengan reagent gas tadi, dipisahkan di sini. Liquid to disposal. Menggunakan separator. Kemudian reagent gasnya kembalikan ke awal. Balik lagi. Ini sama ya. Sama saja. Nah, oke. Prosesnya adalah seperti itu. Ya, saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.